Semenjak periode pertama kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan wakilnya Muhammad Yusuf Kala, konsep pembangunan dilakukan mulai dari desa hingga kabupaten kota yang bertujuan menumbuhkan perekonomian masyarakat desa secara khusus maupun perekonomian Indonesia pada umumnya. Untuk mendukung program percepatan pembangunan desa, maka pemerintah pusat menurunkan program dana desa yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa. Berbagai sumber menyebutkan anggaran dana desa pada tahun 2020 sebesar 72 triliun. Anggaran tersebut naik jika dibandingkan pada tahun 2019 yang berjumlah 70 triliun. Berdasarkan data statistik tahun 2019, terdapat 83.820 desa di Indonesia. 5.555 diantaranya berada di Papua. Sementara untuk kota Jayapura terdapat 14 kampung yang tersebar di 5 distrik. Salah satu kampung yang menerima manfaat dana desa adalah Kampung Koyakoso. Kampung Koyakoso merupakan kampung adat yang berada di wilayah distrik Abepura, kota Jayapura. Kepala Kampung Koyakoso, Gideon Waskai menyebutkan, Kampung Koyakoso pada era kepemimpinan primitif dikenal dengan nama Jemeli, yang mendiami daratan lembah Tiofun dan Kali Wanggo sampai ke Kali Skamto. Terdapat 9 suku yang mendiami wilayah ini, yakni suku Wemso, suku Waskai, suku Jemel, suku Sabal, suku Nisab, suku Yanggau, suku Ulop, suku Yaron, dan suku Bebe. Suku-suku ini kemudian terpencar akibat perang antara suku pada saat itu. Kampung dengan luas wilayah 10.350 hektar terbagi dalam 4 RW dan 22 RT, dengan jumlah penduduk 10.498 dari rincian menurut jenis kelamin. Laki-laki 6.090.000 orang dan perempuan 4.408 orang. Secara administratif, Kampung Koyakoso terletak sebelah utara, berbatasan dengan Kampung Holtekam. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerom, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Nafri, dan sebelah timur berbatasan dengan Distrik Moratami. Sebagian besar masyarakat Kampung Koyakoso bekerja sebagai petani, dengan jumlah 2.994 jiwa. Pegawai negeri sipil 115 orang, Polri 16 orang, TNI 122 orang, pegawai swasta 45 orang, pedagang 251 orang, dan honorer 10 orang. Dalam sejarah pemerintahan, kampung ini sudah 5 kali berganti kepemimpinan, yakni pada tahun 2000 sampai 2010 dijabat oleh Eli Samon Waskai. Pada tahun 2010-2016 dipimpin oleh Ferdinand Hanwebi. Selanjutnya pada tahun 2016-2019 kembali dipimpin oleh Eli Samon Waskai, dan pada bulan Juni sampai Desember 2019 dijabat oleh Maria Aprilia Joku yang menjadi PJS Desa Persiapan. Selanjutnya pada tahun 2019-2022 dipimpin oleh Gideon Waskai. Saya jadi pemimpin kepala kampung baru di Kampung Koyakoso. Ini mau dilihat saya ini ibaratnya saya ganti kepala kampung di tahun 2019 ini PAW antar waktu bersama kepala kampung yang lama, mengingat masa usianya sudah lewat dan dia tidak bisa memimpin lagi, maka dia serahkan ke kami sebagai anak adat memimpin Kampung Koyakoso. Di Kampung Koyakoso ini jabatan saya PAW dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Setelah pemilihan 2022 itu nanti ada kepala kampung definitif yang akan ditunjuk lagi di tahun 2022. 2022 tanggal bulan April akan dibentuk pemilihan baru.
pada era kepemimpinan Gideon Waskai, saat ini telah banyak program pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan dana desa atau kampung sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan Pagu Indikatif Kampung Koyakoso tahun 2020, total dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp3.693.031.000 dan alokasi dana desa atau ADD berjumlah Rp6.296.236.000. Sementara dana bagi hasil pajak dan retribusi berjumlah Rp1.250.612.000. Menurut Gideon, dalam melaksanakan program pembangunan dibagi dalam 5 bidang utama, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana. Dalam bidang pembangunan, dilakukan pembangunan rumah sederhana berjumlah 7 unit, berukuran 6 x 7,5 meter persegi. Penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah sederhana sisa tahun 2019 berjumlah 8 unit dengan ukuran 6 x 7,5 meter persegi. Pengadaan profil tank untuk 4 RW, pengerukan kali di RT 2 dan RW 3 dengan ukuran 5 x 1.300 meter. Selanjutnya pembangunan MCK dan sumur 2 unit di RW 3, pengadaan air sanyo otomatis di RT 4 RW 2, betonisasi jalan di RW 2 RT 4, betonisasi jalan di RW 1 RT 2, dan pembongkaran jalan lingkungan berukuran 6 x 900 meter di RT 4 RW 3. Tak hanya itu, juga dibangun gedung posyandu di RW 3 RT 4, pengadaan alat-alat kesehatan di puskesmas pembantu, pengadaan alat dan bahan waspada virus COVID-19. Kalau program yang sudah dibangun mulai dari saya duduk di tahun 2019 dan mulai bekerja di tahun 2020, itu program yang sudah dijalankan itu seperti pembangunan rumah layak huni, sudah masyarakat tempati, sama pembangunan rumah layak huni, kantor Bamuskam, sudah Bamuskam pakai, pengerukan kalinya sudah agak menurun pada saat hujan, itu sudah mereka sudah nikmati. Terus ada juga jalan, cor jalan yang kita sudah cor, itu yang dulunya masyarakat mengeluh dengan cor jalan, anak sekolah tidak bisa sekolah, barang kebun tidak bisa bawa ke kebun karena jalannya licin. Itu juga kita sudah cor, kita sudah bikin bagus, tempatnya sudah dicor, masyarakat sudah nikmati, sudah pakai dengan kegiatan rumah posyandu yang dulunya di RW 3 posyandu tidak dibangun, selalu dibikin di bawah kolong rumahnya Pak RW. Kita sudah bangun satu bangunan rumah posyandu untuk mereka dan mereka sudah kelola. Setelah itu ada beberapa kegiatan jembatan yang tidak bisa mereka masyarakat menyeberangi, harus pakai satu kayu, itu juga kita sudah bangun di RW 3 jembatannya. Itu ada beberapa kegiatan, ada jalan yang masyarakat pakai untuk ke kebun, pulang pergi masuk dari rawa-rawa, keluar dari dalam pisang-pisang, tapi ya kita sudah buat jalan, kita sudah timbun, upayakan sampai sekarang mereka sudah pakai dengan nikmati dengan bagus. Diakui Gideon Waskai, Kepala Kampung Koyakoso, bahwa pada awal kepemimpinannya pembangunan dilakukan secara bertahap, baik fisik maupun non-fisik, yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal belanja tak terduga. Pada tahap pertama tahun 2021,
Pembangunan menghabiskan anggaran sebesar 11.653.639.900 rupiah. Dengan rincian anggaran dana desa APBN berjumlah 3.693.031.000 rupiah. ADK sebesar 6.296.253.000 rupiah dan BHP atau bagi hasil pajak senilai 1.250.612.000 rupiah. Pekerjaan yang dilakukan antara lain dalam bidang kesehatan, meliputi sosialisasi deteksi dini tumbuh kembang anak, insentif honor kader posyandu, PMT balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta sosialisasi pencegahan stunting. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi penimbunan jalan produksi sepanjang 900 kali 6 meter di RW 3 RT 4, pembangunan jembatan plat deker di RT 4 RW 1, pembangunan jembatan di RW 3 RT 2, penggerukan Kali Wanggo, pembangunan MCK 4 pintu berjumlah 4 unit, serta pembangunan bak air 4 unit. Dijelaskan Gideon Waskai, pihaknya selain menerima bantuan dana desa, pemerintah pusat juga memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai dan juga BLT dari Kementerian Sosial yang diberikan lewat kantor pos dan juga PKH melalui Dinas Sosial Kota. Untuk itu berdasarkan saran dari Wali Kota, kata Gideon, pihaknya juga membangun sebuah gereja yang saat ini sementara dibangun. Diakuinya tidak semua program pembangunan mendapat dukungan dari masyarakat. Namun sebagai putra asli Koyakoso, dirinya bertekad memberikan yang terbaik dalam menata dan membangkitkan perekonomian masyarakat Kampung Koyakoso ke depan. Jadi untuk pembangunan kegiatan pembangunan infrastruktur, bangunan pengadaan yang sudah kita laksanakan juga, itu sudah beberapa kegiatan seperti pengerukan Kali Wanggo di RW 1, pembangunan rumah layak huni, pembangunan layak huni di beberapa RW, di 4 RW yang sudah kita jalankan. Setelah itu ada kegiatan pengadaan mesin untuk mesin air bersih untuk masyarakat, dan kegiatan pengecoran jalan juga kita sudah jalankan di kegiatan di RW 4. Kita di sini itu respon masyarakat dari 100% masyarakat di Kampung Koyakoso ini yang saya bisa lihat dengan gambaran saya rasa yang saya alami itu masih terlalu rendah, 75%. 25% itu sebagian masyarakat itu masih tolak belakang dengan kepemimpinan kami. Saya tidak tahu alasan apa mereka untuk hal itu buat kami. Tapi kebanyakan sebagian besar itu ada yang mendukung dalam program-program pemerintahan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka di masing-masing keluarga. Jadi kalau saya pikir mengenai respon dari masyarakat ke pemerintah kampung kami, mereka selalu bilang malah lebih bagus lagi, agak lebih bagus daripada yang kemarin-kemarin. Contohnya seperti pelayanan masyarakat mau buat surat, minta surat domisili, pengantar dan sebagainya itu kadang waktu tahun-tahun sebelumnya kadang mereka cari setengah mati, operatornya siapa, pegawainya siapa, kaur siapa, mereka tidak kenal, siapa yang harus buat surat, mereka tidak kenal. Kalau zaman sekarang ini yang kita duduk, pemerintahan sekarang, mereka bilang lebih enak lagi cari seperti yang dulu itu susah sekali untuk pelayanan seperti itu. Jadi saya pikir ada dari 100% itu masyarakat di Kampung Koyakoso ini 75% yang sudah mendukung kami dalam kegiatan aktivitas pemerintahan. Mulai dari pembangunan ekonomi dan administrasi Kampung Koyakoso sudah mulai bagus, ke depan tetap akan bagus dan masyarakat sudah mendukung dalam aktivitas ini. Sampai Bamuskam pun ikut kegiatan-kegiatan ini dan Bamuskam selalu hadir di saat-saat kita butuh atau di saat-saat ada kegiatan lalu kunjungan wali kota atau wakil wali kota, Bamuskam selalu aktif dalam kegiatan ini. Dan kantor mereka kita sudah bangun kemarin di tahun 2020, mereka di tahun 2019 mereka sudah nikmati, mereka sudah pakai di belakang, mereka sudah setiap kegiatan-kegiatan pertemuan Bamuskam selalu hadir. Itu yang bentuk
bentuk dukungan dari masyarakat dengan Bamuskam kepada pemerintah yang sekarang kita kelola atau kita layani di Kampung Koya Koso. Salah satu warga yang mengaku senang dengan perubahan yang terjadi di Koya Koso adalah Ricky Rela. Dia mengaku sudah puluhan tahun tinggal di Koya Koso. Dengan adanya dana desa, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan. Ricky juga mengaku telah memiliki rumah yang dibangun dari dana desa, di mana sebelumnya dia tinggal di rumah kayu. Sebagai masyarakat, Ricky mengaku berterima kasih kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kota Jayapura, dan lebih khusus Kepala Kampung Koya Koso yang begitu peduli dengan masyarakatnya. Memang dulu itu agak kita di sini masyarakat banyak yang belum punya rumah yang layak huni seperti ini, tapi sekarang Bapak Kepala Kampung sekarang ini dia peduli terhadap masyarakat. Jadi rumah yang dulunya itu kita tinggal rumah-rumah kayu semua sepanjang jalan ini, dari Kali Kemiri sampai di Kompi sampai di Kompi. Ini dulunya itu kita tinggal rumah-rumah kayu. Tapi sekarang Kepala Kampung sekarang cukup sangat peduli sama rakyat. Daripada rakyat di Kampung Koya Koso, maka rumah-rumah dia sudah sangat banyak yang dibantu sepanjang jalan ini. Mungkin orang bisa lihat sendiri seperti ini, ada beberapa rumah yang sepanjang jalan ini. Memang Kampung Koya Koso sekarang sangat maju sekali. Jadi kami sangat bersyukur sekali. Jadi ke depan juga mungkin masyarakat berharap lebih maju lagi begitu. Iya. Jadi Kepala Kampung sekarang ini dia sangat peduli sekali sama rakyat. Selain Ricky, ada juga Yakomina Dike. Ia mengaku saat ini pembangunan mulai dirasakan masyarakat, baik bantuan berupa uang tunai maupun pembangunan jalan, rumah layak huni, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Walau diakui pemerintahan sebelumnya cenderung pilih kasih dalam memberikan bantuan. Sebagai tokoh perempuan Koya Koso, ia berharap ada perhatian khusus buat mama-mama di Kampung Koya Koso untuk diberikan pelatihan membuat noken dan juga membuat anyaman lainnya. Selain itu, sebagai orang tua, ia berharap kepada pemerintah agar menyediakan lapangan pekerjaan untuk pemuda Koya Koso. Memang sekarang ini mantap ke depannya, tapi Kepala Kampungnya mantap, tapi kita punya RT RW yang di bawah itu tidak kerja baik untuk kita masyarakat. Pembangunan seperti yang sekarang itu ada pembangunan yang Kepala Kampung yang baru ini seperti rumah perumahan ada, yang belum pernah dapat juga mereka bisa dapat semua, bisa merasakan. Yang sekarang Kepala Kampung yang baru. Jadi semua yang tidak dapat itu bisa dapat satu rumah sebuah. Sekretaris Badan Musyawarah Kampung Bamuskam Nimrod Koido mengapresiasi pembangunan yang dijalankan Kepala Kampung saat ini. Sebagai perwakilan masyarakat, ia mendukung setiap program pembangunan. Ia mengaku walaupun bukan orang asli Koya Koso, tetapi turut serta dalam mengawal program pembangunan yang dilakukan pemerintah kampung. Ia berkeyakinan bahwa ke depan, Kampung Koya Koso akan jauh lebih maju dan jauh lebih sejahtera di bawah kepemimpinan Kepala Kampung Gideon Waskai. Ya, kami Bamuskam selama ini dengan pemerintahan kampung, kami kerjanya bersama-sama. Jadi apa yang sudah kami putuskan di Musrembang, itulah yang kami kerjakan. Dan kami sebagai DPR kecil yang ada di kampung, setiap pekerjaan fisik yang dilaksanakan di dalam kampung, kami kontrolnya selalu kami lakukan. Kalau pekerjaan yang agak terlambat, kami langsung tegur di tempat. Siapa yang memegang pekerjaannya,
kami langsung menegur. Dan artinya kami sistem kontrol lah, kami saling mengontrol. Jadi pekerjaan di dalam kampung biar berjalan aman. Jadi masyarakat itu juga menikmati dengan baik. Pembangunan tidak ada yang terhambat. Memang ada yang mengalami keterlambatan, tapi tetap harus diselesaikan. Kami minta masukan masyarakat itu lewat RT RW. Nanti RT RW itu dia sampaikan di saat musrembang apa yang dibutuhkan masyarakatnya, warganya. Itulah yang mana yang kami prioritaskan, itulah yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Menyetarakan taraf hidup masyarakat di kota dan di kampung kini menjadi perhatian saya bersama Wakil Wali Kota Rustam Sarow. Saya telah melihat langsung masyarakat saya di kampung-kampung dengan sebuah gerakan datang, lihat, dengar, dan kerjakan melalui program Sehari Bersama Wali Kota di Kampung. Semua pelayanan pemerintahan sehari saya pindahkan ke kampung, dan ini sejalan dengan program Nawacita ketiga Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan kampung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdialog dengan masyarakat, melihat pusat ekonomi mereka, mengunjungi sekolah-sekolah mereka, memantau secara langsung kerja-kerja aparat pemerintahan di kampung, dan juga memberi penguatan kepada aparat TNI Polri yang bertugas menjaga keamanan rakyat. Ini semua saya lakukan untuk memastikan rakyat saya bisa mendapatkan pelayanan yang benar dan pasti, sebab saya tidak mau ada perbedaan dan kesenjangan antara masyarakat di kota dan juga masyarakat saya yang di kampung. Semua harus sama dalam pelayanan.